Phoenix Dance Radio Station. Januari fokus on your goals. Fokus juga Finers di goals kamu di awal tahun 2024 ini. Apalagi dengan di tengah perkembangan era digital saat ini ya Finers ya. Pendidikan itu merupakan salah satu wahana untuk mewujudkan mimpi dan juga mengubah masa depan untuk menjadi lebih baik lagi. Dan saat ini gak ada alasan lagi untuk tidak kuliah. Karena kuliah juga tidak harus mengorbankan kegiatan lainnya. Bahkan jarak dan juga waktu bukan menjadi hambatan untuk berkuliah. Nah, untuk membahas topik yang menarik ini, Bayu udah kedatangan teman-teman staff dari UT Denpasar yang bakal Bayu ajak ngobrol-ngobrol. Yang pertama ada Bapak Agung Bagus Dwipayana dan juga Bapak Haris Abdurrahman Wahid. Selamat siang Bapak. Siang. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Astungkara sehat. Sehat dong, harus sehat juga karena banyak info-info yang akan diberikan kepada Finers yang lagi mendengarkan juga. Apalagi membahas tentang UT atau Universitas Terbuka. Betul Bapak ya? Ya, betul sekali. Baik, mungkin Bayu bakal ngobrol dulu bersama Bapak Bagus ya. Ngomongin soal UT, mungkin ada beberapa pendengar yang belum masih awam gitu ya tentang UT ini. Boleh jelaskan secara umum gambaran umumnya Pak mengenai Universitas Terbuka ini? Oke, Venus, selamat mendengarkan kami dari Universitas Terbuka. Mungkin sudah pernah mendengarkan tahu tentang UT ya. Iya betul. UT Universitas Terbuka. Nah, agak aneh ya namanya Universitas Terbuka itu gimana gitu? Apakah nggak ada atapnya atau gimana kan gitu ya? Kayaknya nggak gitu deh Pak. Ya. Nah, pertama sih Universitas Terbuka Universitas Negeri ya, perguruan tinggi negeri. Kita diresmikan tahun 1984. Kita perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Oke. Nah, terbuka dan jarak jauh. Kita prinsipnya itu universitas terbuka, artinya terbuka bagi siapapun. Oh. Ya, dia baru tamatan SMA, sekarang sudah lama itu bisa. Oke. Gitu. Intinya punya ijazah SMA yang bisa dilegalisir. Nah, terus tidak tertutup bagi usia berapapun. Oh, sudah baru tamat artinya masih milenial atau Gen Z atau gen apapun nanti gitu. Ya bisa masuk UT. Oke. Ya. Jadi termasuk jangan yang dewasa juga bisa. Iya, ya? Dewasa, remaja, yang penting kalau sudah lulus SMA sederajat itu bisa masuk UT. Oh, gitu. baik. Jadi itu terbukanya. Jadi tidak ada batasan seperti di universitas yang lain gitu ya. Lalu kalau jarak jauhnya gimana gitu ya? Jarak jauh artinya pembelajarannya itu nggak langsung tatap muka sama dosen, gitu ya. Nggak harus datang ke kelas-kelas tiap hari gitu. Nggak ada jadwal tiap hari datang ke kampus gitu, nggak. Kita nanti pembelajarannya dijembatani dengan ada namanya bahan ajar. Oke. Nah, bahan ajarnya itu udah khusus buat mahasiswa UT untuk belajar di rumah gitu. Jadi nggak, kalaupun udah kerja atau ada aktivitas lain itu tetap bisa kuliah. Jadi kapanpun, dimanapun, asal udah ada bahan ajarnya bisa langsung dipelajari. Mau pakai laptop, mau pakai handphone atau di bukunya langsung itu bisa banget. Gitu. Oh baik, jadi itu Finers definisi terbukanya itu selain tanpa ada batasan ruang dan waktunya dan juga tanpa ada batasan usia, semuanya boleh ikutan daftar ke UT, belajar barengan sama UT gitu Pak ya? Iya betul. Baik, ngomongin juga salah satu keunggulannya kan tadi tanpa ada batasan dan ruang dan waktu itu ya Finers ya. Tapi yang menjadi keunggulan lain dari Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi negeri di Bali itu apa Pak? Nah kalau keunggulannya ya itu salah satunya tadi ya. Nah kalau di UT sendiri dulu kalau di tempat lain itu kan kalau masuk universitas harus ada tes gitu. Iya betul. Nah di UT kan nggak ada tes. Oh nggak ada tesnya. Untuk baik. yang S1 dan diploma ya. Oke. Kecuali yang S2 kita ada tes masuk dan doktor juga ada tes masuknya. Terus selain itu Pak? Nah lalu kita nggak biayanya terjangkau. Kalau dibilang murah nanti ada yang ekonominya kurang gitu, mungkin relatif ya murah. Iya relatif itu ya. Artinya kita tidak lebih mahal dari universitas lain dan tentunya paling terjangkau lah gitu. Bisa dilihat nanti di websitenya UT atau nanti dijelaskan berapa sih biaya pendidikan kita khusus untuk sarjana dan diploma ya. Gitu. Nah lalu
kita nggak ada sampai saat ini belum ada sistem drop out. Jadi teman-teman yang Finers yang mau kuliah di UT nanti dalam waktu ada halangan atau ingin off dulu gitu, mau healing dulu, kuliahnya di off ada dulu, kerjaan jadi lain nggak gitu ya? kita nggak kena drop out gitu, bisa lah dilanjutkan lagi. Tapi kita nggak nyaranin, tetap kuliahnya dilanjutkan, lebih cepat lulus lebih baik, Lebih kan baik gitu ya. kan ya. Oke. Kayak gitu Pak ya, itu keunggulan-keunggulan UT di mana nggak ada sistem drop out juga. Nah, selain itu mungkin saya ngobrol dikit sama Mas Faris. Mas Faris, ngomongin tentang gimana sih sistem belajar jarak jauh yang diberikan oleh universitas terbuka. Itu sistemnya kayak gimana, Pak? Oke, terima kasih Kak Bayu. Iya. Mungkin untuk Finers bagi yang ingin kuliah. Jadi bagaimana sistem pendidikan di UT itu, sistemnya itu pembelajarannya jarak jauh. Dalam artian jarak jauh itu gimana? Jadi jarak jauhnya itu mahasiswa itu dijembatani. Yang seperti dibilang Pak Bagus tadi, jadi dijembatani dengan adanya media-media seperti bahan ajar, seperti modul, mungkin HP, itu seperti itu. Di sana intinya itu sebenarnya mahasiswa itu dituntut untuk belajar mandiri. Seperti itu. Jadi mandiri, nanti akan ada namanya bantuan-bantuan seperti yang saya bilang tadi, ada namanya tutorial online, ada tutorial webinar, mungkin yang ingin yang ingin melaksanakan webinar. Jadi seperti itu. Jadi intinya belajar mandiri, dan nanti mahasiswa tersebut itu akan ada bantuannya seperti tutorial online seperti itu. Mungkin itu. Oh gitu. Salah Jadi satunya. semuanya bisa diakses secara online ya. Diakses secara online 24 jam full. Oh, Jadi kapanpun bisa belajar. Jadi ada namanya kalender akademik di sana. Jadi ada tanggal-tanggalnya tertentu seperti itu. Oh, baik. Kayak gitu ya. Ada tutorial online-nya yang bisa tutorial langsung online. diakses 24 jam. Betul. Baik. Kalau ngomongin soal program studinya, Pak, apa aja sih yang disediakan di universitas terbuka ini? Oke. Untuk prodinya, untuk Finers mungkin yang ingin ingin lihat bisa dicek di websitenya UT. Jadi kita ada sekitar 44 program studi, ada 4 fakultas. Di sana banyak banget, ada sekitar 44 pokoknya. Ada manajemen, ada sistem informasi, ada ilmu hukum juga, ada sastra Inggris. Banyak, silakan bisa dicek di websitenya kita. Nanti akan ada mungkin di sesi akhir kayaknya nanti. Mungkin itu salah satunya. Oke, baik. Itu tuh program studinya. Iya, Untuk studinya. Bapak Bagus, ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita akan break dulu di sesi pertama? Oke, mungkin nanti dilanjutkan ya. Intinya seperti yang disampaikan Pak Faris, itu di UT kuliah mandiri, jadi belajarnya jarak jauh dan mandiri terbimbing. Jadi kita tadi mendapatkan tutorial secara online, ada juga beberapa tutorial yang bentuknya tutorial tatap muka tapi untuk mata kuliah tertentu aja ya. Nah, intinya teman-teman bisa belajar, bisa kuliah dimanapun dan kapanpun dengan tadi materi yang sudah diberikan oleh UT, baik berbentuk tercetak ataupun berbentuk digital yang bisa diakses online 24 jam. Oh, begitu. Baik, nanti bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, Finers. Jangan kemana-mana, karena nanti yang penasaran sama biaya kuliahnya kayak gimana, terus bagaimana cara mendaftar universitas terbuka, bakal dibahas lengkap. So, tune in di Paper Jam Phoenix Dasar Radio Station. Dan yes, masih ditemenin barengan sama Bayu Prasetya yang nemenin kamu, barengan sama Bapak Faris dan juga Pak Bagus. Gimana Bapak, masih siap Pak melanjutkan segmen kedua kita? Siap. Siap ya. Ya. Apalagi ada yang muncul pertanyaan di benak seorang Bayu Prasetya nih. Kan namanya adalah Universitas Terbuka Denpasar. Apakah ini hanya dikhususkan untuk warga Denpasar saja atau bagaimana? Siapa yang mau menjawab? Saya aja ya. Iya, boleh. Oke. Terima kasih Bayu. Finers, kalau UT Denpasar atau Universitas Terbuka Denpasar itu sebenarnya perpanjangan tangan dari UT Pusat. Jadi UT itu cuma satu sebenarnya. Nah, adanya di Denpasar itu kita bilangnya kantor UT Denpasar. Tapi bukan hanya untuk Finers yang ada di Denpasar, Finers yang ada di daerah lain juga nggak apa-apa. Di Gianyar, di Bangli atau di Tabanan atau daerah seluruh kabupaten di Bali. Intinya
dikelola oleh UT Denpasar gitu ya. Jadi UT Denpasar bukan hanya untuk Finers yang ada di Denpasar gitu. Dan kita juga UT Denpasar itu cuma salah satu. Ada 44 kantor yang sama di seluruh Indonesia seperti UT Denpasar, misalnya UT Jakarta, UT Mataram, UT Jember, sampai UT Jayapura juga ada. Juga ada UT layanan luar negeri. Artinya Finers yang punya teman jadi tenaga kerja di luar negeri itu bisa juga kuliah di UT gitu. Oh, bisa Pak ya? Iya, Oh, bisa. banyak banget layanannya ya. Baik, ada tambahan mungkin Bapak? Itu dulu Pak Faris. Mungkin saya tambahkan untuk akreditasi ya salah satunya. Akreditasinya jadi, baik. Jadi untuk Finers, jadi akreditasi di UT itu untuk program studinya itu rata-rata sudah A, B rata-rata. Jadi mungkin kalau misalkan kita ingin kuliah kan rata-rata biasanya kita lihat di sana ya. Iya betul. Jadi kita lihat prodinya ini nanti terakreditasi apa enggak seperti itu. Jadi mungkin juga ini mengingatkan juga untuk Finers semuanya. Jadi kalau misalkan ingin kuliah lihat dulu juga akreditasinya apa seperti itu. Itu juga penting salah satunya. Ya, jadi kalau misalkan ingin kita mencari pekerjaan itu pun nanti kan pasti dilihat dari sana pun juga. Mungkin itu aja sih Kak. Oke, itu untuk akreditasinya, di mana UT beberapa program studinya udah terakreditasi A dan juga B, rata-rata A dan B ya. Baik, jadi udah aman banget Finers. Tapi yang itu nggak bikin worry lagi, tapi yang bisa bikin worry itu adalah biaya kuliah di universitas terbuka. Untuk ngomongin soal biayanya, Bapak Bagus mungkin bisa menjawab. Oke, untuk biaya kuliah tadi yang saya sampaikan ini terjangkau banget ya. Kalau dibanding-banding gitu kan dengan yang lain gitu ya. Pasti ya UT paling terjangkau lah untuk sarjana di diploma gitu. Betul. Mulai dari 1,3 juta aja per semester loh, per 6 bulan. Itu sudah bisa kuliah, itu udah termasuk bahan ajar, itu tinggal kuliah aja. Terus ikut ujian dan nunggu nilai keluar gitu. Oke. Termasuk biaya layanan juga Pak ya? Termasuk biaya layanan juga. Nah itu yang yang per paket ya. Kalau kita ngambil paket namanya, ada di UT itu ada yang namanya SIPAS, Sistem Paket Arahan Semester. Jadi per semesternya itu bisa dipaketkan mata kuliah apa aja yang akan kita ambil, itu ada arahannya dari UT. Tapi kalau Finers mau ngambilnya satu-satu atau punya pilihan sendiri, mau mata kuliahnya memilih sendiri itu juga bisa. Nah per SKS-nya kalau milih sendiri itu nanti dihitungnya per SKS. Oke, per SKS. Ya, nah kalau per SKS-nya itu mulai dari 36.000 sampai 55.000 rupiah. Oke. Gitu, per SKS nanti dikali aja ngambilnya berapa SKS setiap semesternya. Jadi Finers UT tadi selain terjangkau juga fleksibel artinya. Jadi nggak harus UKT-nya sekian, juga bisa fleksibel sesuai dengan kemampuan gitu ya. Mau ngambil yang paket atau yang non paket silakan. Oh, fleksibel banget berarti ya. Banget. Mau pilih yang paketan atau yang per SKS juga boleh. Itu tergantung diri kita masing-masing, mahasiswanya ya. Dan lalu untuk biaya tentunya juga ada biaya pendaftaran ya. Biaya pendaftaran kita ada pendaftaran juga terjangkau 100.000 aja untuk saat ini. Oh wow. Ya, 100.000 rupiah bisa daftar UT. Tapi kalau teman-teman mungkin yang nanti perlu dijelaskan kembali adalah kita juga ada namanya sistem RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Artinya teman-teman yang Finers yang sudah pernah kuliah sebelumnya, tapi belum selesai, ingin melanjutkan di UT, itu bisa mengajukan nilai-nilai yang sebelumnya sudah didapat di kampus sebelumnya. Di UT dengan mengajukan RPL. Nah itu ada biaya tambahan pengajuan pemrosesan RPL sebanyak 300.000 aja. Gitu. Jadi daftarnya 100.000 di plus 300.000 kalau ingin mengajukan mata kuliah yang sebelumnya udah pernah diambil dengan metode RPL. Oke. Menarik nih Finers, RPL atau rekognisi pembelajaran lampau, atau yang sering juga disebut sama alih kredit Pak ya. Alih kredit, betul sekali. Itu gimana sebenarnya sistemnya Pak? Ya intinya sama aja dengan pendaftaran baru, artinya tentu nanti yang lampau itu yang dulu pernah diambil, kita akan cek dulu, dicek dulu di pusat, nanti akan ada balasan bahwa mata kuliah ABC ini lolos, boleh tidak diambil gitu, silakan melanjutkan mata kuliah yang belum diambil saja. Gitu. Begitu. Jadi nanti registrasi semesternya tinggal membayar mata kuliah yang perlu diambil saja
sebagai syarat sampai lulus nanti gitu. Jadi kalau misalnya yang normal dari awal itu kan 8 semester. Iya, betul. 8 semester atau 144 SKS ya, syarat lulusnya. Nah, bagi yang RPL artinya 144 itu dikurangi berapa yang sudah disetujui oleh UT untuk tidak perlu diambil lagi. Oke. Jadi lebih cepat masa kuliahnya. Bisa lebih cepat. Tentu kalau bilang lebih cepat juga kurang tepat ya. Maksudnya tergantung lagi dari mahasiswanya. Karena ya? kan sudah kuliah sebelumnya. Iya, betul. Melanjutkannya lebih sedikit aja gitu. Oh, baik. Bapak Faris ada yang ingin ditambahkan tentang RPL? Mungkin saya tambahkan sedikit untuk biaya ya. Oke. Jadi di UT itu tidak ada namanya biaya uang gedung. Jadi nggak ada biaya gedung. Jadi untuk pembayarannya sama yang dibilang Pak Bagus tadi. Betul. Jadi untuk Finers untuk pendaftaran itu 100.000. Jadi untuk yang dari SMA ya. Jadi misalkan ingin kuliah itu cuma bayar 100.000 pendaftaran di awal. Setelah itu daftar, itu pun daftarnya nggak harus datang ke UT seperti itu. Jadi bisa langsung online. Jadi kita ada namanya di admisi.ut.sia.ut.ac.id. Nanti tinggal daftar aja di sana, ikutin prosesnya. Nanti udah seperti itu, tinggal ngupload aja. Jadi nggak perlu datang ke UT. Jadi langsung online semuanya. Semuanya udah bisa disediakan. Tinggal semua juga udah ada di websitenya UT kan Pak ya, bisa dicek langsung. Nah, ngomongin juga soal RPL yang tadi sempat disinggung. Apakah semua program studi yang ada di UT itu bisa program RPL atau bagaimana Pak? Itu hampir semuanya Pak. Tapi ada program studi tertentu sebagian yang belum bisa. Baik, itu semua bisa dicek juga ya, bisa ditanyakan langsung ya, secara langsung ya. Boleh, nanti bisa ditanyakan ke UT, misalkan kita juga ada namanya sosmednya UT, kita ada WA-nya, nanti sesi akhir nanti kita infokan. Nanti sebelum ke sana Pak, ngomongin soal cara mendaftar ke universitas terbuka. Itu bagaimana cara pendaftarannya? Ya, silakan, mungkin saya. Pak Faris boleh? Untuk Finers, kalau misalkan ingin mendaftar di UT, caranya itu mungkin bisa ketik aja di Google, yaitu admisi sia.ut.ac.id atau mungkin cari aja admisi UT gitu. Nanti kan ketemu. Nah, di sana intinya itu untuk Finers itu harus mempunyai ijazah SMA, SMK sederajat, paket C pun bisa. Jadi paket C pun bisa, itu harus dilegalisir. Kalau misalkan sekolahnya dulu misalkan sudah tutup seperti itu kan bisa dilegalisir di dinas terkait atau dinas pendidikan yang ada di daerah tersebut. Mungkin itu. Jadi nanti itu salah satu intinya, yang penting ijazah yang sudah dilegalisir. Nanti ada persyaratan lain itu nanti bisa di-download di sana. Ada mungkin upload foto, terus KTP, sama mungkin daftar form-form seperti itu. Itu aja sih. Untuk jangka waktu pendaftarannya sendiri itu apakah ada? Pendaftaran ada. Jadi kita pendaftaran sebenarnya sepanjang waktu ya. Kita ada 1 tahun tuh biasanya dua kali. Untuk tahun ini, untuk semester ini itu terakhir itu untuk yang RPL tadi atau al kredit itu sampai tanggal 31 Januari. Kalau misalkan untuk yang non RPL atau yang dari SMA itu sampai tanggal 20 Februari. Februari besok, bulan depan, seperti itu. Jadi nanti silahkan langsung daftar aja ke sia.ut.ac.id. Nanti ketik aja di Google, cari aja. Atau nanti cari-cari info ke UT juga bisa. Kita juga ada banyak, sosmednya juga ada. Nanti bisa di sana. Terima kasih banyak Pak Faris ya. Bapak Bagus ada tambahan lagi mungkin? Sebelum kita ke segmen selanjutnya. Ya, intinya teman-teman siapkan ijazah SMA-nya ya. Itu yang penting. Yang penting itu difotokopi, dilegalisir. Lalu kalau yang sudah lama lulusnya terus sekolahnya sudah tutup atau mohon maaf sudah ganti gitu. Nah, langsung ke dinas pendidikan setempat aja, nanti minta legalisir di sana. Nanti persyaratan itu diupload. Nah, tentu tadi Pak Faris bilang nggak perlu datang ke UT. Nah, datangnya ke UT secara virtual, online gitu ya. Datang ke websitenya UT, www.ut.ac.id, di situ ada pendaftaran, klik aja di situ. Nanti ada panduannya. Baik, terima kasih banyak Pak Faris dan juga Pak Bagus. Masih banyak sebenarnya kita omongin, terutama nanti kita bakal ngebahas tentang bagaimana sih hasil lulusan atau serapan tenaga kerja dari lulusan
universitas terbuka. Phoenix Dars Radio Station. Dan yes, kita sudah masuk ke segmen ketiga kita, maksudnya ya, ngobrol-ngobrol barengan sama Mas Faris dan juga Bapak Bagus, di mana kita masih ngebahas tentang Universitas Terbuka Denpasar. Dan tadi sebelum break, Bayu sempat mention kalau kita bakal ngebahas tentang gimana sih hasil lulusan dan serapan tenaga kerja dari lulusan Universitas Terbuka. Nah, bagaimana tuh Bapak? Siapa yang mau menjawab? Mungkin dari Bapak Bagus dulu. Oke. Halo Venus, untuk untuk serapan tenaga kerja ya. Ya. UT tentunya dari awal kan dia banyak mahasiswa UT itu yang udah kerja, artinya sudah terserap. Artinya itu nggak usah di ini lagi ya. Jadi pertama itu. Tapi yang kedua, bagi yang belum bekerja atau teman Finers yang dulu pernah nyoba tes CPNS, ya. Dulu tuh kita CPNS di UT itu paling tinggi ya. Hampir 50% di Indonesia, seluruh Indonesia tuh lulusan UT yang 2019. Lulus tahun 2019 waktu itu. Jadi jangan khawatir. Jadi CPNS itu kan nggak gampang untuk lulus CPNS. Nah, itu salah satunya. Dan banyak juga yang tadi saya sampaikan, teman-teman Finers yang kuliah di UT terus lulus itu langsung kerja, tadinya memang sudah kerja gitu ya. Banyak yang sudah kerja. Nah, yang baru kuliah baru tamat SMA, belum pernah kerja sebelumnya terus lulus dari UT, itu tentunya di tempat kerja juga diakui. Jadi banyak yang pemilik tempat kerja atau direkturnya itu banyak yang lulusan UT juga. Hampir seluruh Indonesia itu banyak pimpinan-pimpinan dari perusahaan itu yang kuliahnya di UT. Jadi jangan khawatir, lulusan UT itu pasti tadi yang disediakan Pak Faris, kita sudah terakreditasi. Artinya pasar kerja itu harusnya menerima bahwa ini kan lulusan yang terakreditasi gitu ya. Pertama itu. Yang kedua, lulusan UT itu dia kan mandiri. Artinya berbeda dengan yang kuliah konvensional ya. Jadi dari sisi kedisiplinan, kemandirian itu ada nilai plusnya. Jadi kita di dunia kerja itu tentunya lebih lebih siap dengan hal-hal seperti itu begitu. Nah, jadi Finers jangan khawatir, lulusan UT saat ini itu sudah banyak diterima di lapangan kerja. Namun ya tentunya kami tidak tidak memungkirin dan tidak menjanjikan lulus pasti dapat kerja, itu nggak ada. Artinya UT sudah menyiapkan bahwa lulusan UT itu siap untuk diterima di lapangan kerja gitu. Kalau misalnya mau melanjutkan ke S2, kami juga ada, melanjutkan ke S3 juga bisa. Jadi intinya lulusan UT ya sama dengan universitas lain, dan ditambah lagi kita punya pengalaman untuk lebih mandiri gitu ya. Berbeda dengan yang lulusan universitas lain gitu. Oh, baik. Banyak ya nilai-nilai plus dari Universitas Terbuka Denpasar yang bisa banget kamu contoh, seperti beberapa akreditasi sudah dikasih A dan juga B, Bapak ya. A, B. Betul. Selain itu juga ini pendidikannya juga jarak jauh, jadi fleksibel banget buat Finers yang mungkin punya kesibukan lain yang nggak bisa ditinggalkan, masih ingin berkuliah, bukan sebagai alasan juga untuk meninggalkan pekerjaan lainnya untuk kuliah. Bisa langsung kuliah di Universitas Terbuka. Tapi sebelum kita bahas ke sosial medianya Universitas Denpasar, ada yang ingin Bapak tambahkan mungkin dari Pak Bagus maupun Pak Faris? Ya, kalau saya tambahkan sedikit untuk pendaftaran ya. Nah, tentunya teman-teman selain tadi ada jasa, KTP gitu ya, juga dipersiapkan email. Jadi Finers ya pastinya sekarang sudah punya email dong gitu. Ya. Pastikan emailnya. Ya, zaman sekarang pastinya sudah punya email. Tapi ada beberapa case ya, pengalaman kami gitu. Punya email tapi udah lama nggak dibuka, akhirnya dia lupa gitu ya, lupa password apa. Ya
pastikan aja emailnya aktif, bisa dibuka dan bisa menerima email dari UT gitu, sehingga pas pendaftaran itu prosesnya lebih lancar. Selain itu juga teman-teman Pinners pastinya sekarang punya nomor WA ya gitu ya. Nah, nomor WA-nya juga dicantumkan sehingga kami bisa memberikan notifikasi ke Pinners melalui WA gitu. Jadi ada beberapa hal yang saya tambahkan sedikit tadi, ijazah, identitas, KTP gitu, nomor KTP-nya, dan alamat email dan WA. Oke, itu untuk Mas Faris ada yang ingin tambahkan? Mungkin cukup saja. Oke, untuk sosial medianya mungkin bisa di-share Pak, gimana sih mau lihat update-update terbaru dari Universitas Denpasar, Universitas Terbuka Denpasar maksudnya, ada yang ingin menyampaikan? Oke, mungkin Silakan. saya sampaikan Pak ya. Jadi untuk media sosial di Universitas Terbuka Denpasar itu kita ada IG, jadi UT_Denpasar. Itu untuk Instagram. Untuk Facebook kita juga ada fanspage Universitas Terbuka Denpasar. Kita juga ada di website, juga ada denpasar.ut.ac.id. Kita juga ada WA, yaitu WA-nya itu 089 747 50077. Saya ulang, untuk WA-nya 089 747 50077. Mungkin bisa dihubungin ke sana. Oke, terima kasih banyak Mas Faris dan Bapak Bagus sudah menyempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol, sama-sama. menyampaikan informasi yang sangat penting untuk teman-teman yang ingin berkuliah tanpa ada batasan waktu dan juga tempat gitu kan ya. Jadi ini sebuah solusi buat kamu. Jadi ayo buruan daftar di Universitas Terbuka Denpasar. Batas akhir pendaftarannya itu sampai di tanggal 8 Agustus 2023 melalui 2024 maksudnya ya, melalui sia.ut.ac.id. Informasi lebih lengkapnya tadi udah di-share sosial medianya juga, sekali lagi Bayu mention WhatsApp-nya di 089 747 50077, Instagram-nya ada di @ut_denpasar, website-nya di www.ut.ac.id, dan fanpage Facebook ada di Universitas Terbuka Denpasar. Kuliahlah sesuai gayamu, tanpa kos, kuliah tetap jos. Long life education opens to all.